Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Kita akan memulai ibadah Minggu pagi pada hari ini. Mari dengan kasih Tuhan, saya mengundang kita mau mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Sambil kita boleh bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama. Walaupun dalam situasi yang berbeda, ibadah online. Tetapi satu hal kita percaya, di dalam ibadah online saat ini, kita percaya Tuhan hadir. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hatimu untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini.
Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Baik yang melayani, baik setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah Tuhan. Sehingga sama-sama kami menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita percaya bahwa itu bukti tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan syukur kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi dari awal pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sambung pujian kita. Kita bersama-sama katakan, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dari awal, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
katakan hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh haleluya. Sebab Yesus hidup, kita beroleh hari esok. Oleh sebab itu, mari kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita sambil kita mau mengangkat pujian penyembahan kita lebih lagi kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan dari awal pujian ini bersama-sama. Oh, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu
kami Tuhan. Sebab itu ini setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami mau lebih lagi belajar berserah kepadamu Tuhan. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau yang mau lebih lagi berserah, mari katakan pujian ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, lagi katakan, aku berserah. Oh, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, katakan pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Marilah kita mulai kebaktian pada minggu ketiga bulan April tahun 2020. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur. Pada hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah walaupun dari tempat tinggal kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, urapi berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian isi hati-Mu, maupun semua jemaat yang pada pagi hari ini ada di tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema pada bulan April tahun 2020 ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan. Saya mengajak kita semua membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab bukan merupakan sebuah riwayat dari sejarah bangsa Israel semata. Alkitab adalah riwayat agung yang mengandung sebuah tema besar, sejarah penebusan dari Allah. Dimulai dengan peristiwa besar bernama penciptaan sebagai permulaan di dalam Kejadian 1 dan 2. Dan diakhiri dengan penyelesaian langit yang baru dan bumi yang baru di dalam Wahyu 21 dan 22. Sejarah penebusan menunjuk kepada seluruh sejarah penyelamatan dari Allah atas orang-orang berdosa dengan berpusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Kemenangan itu adalah upaya Allah untuk memperbarui umat manusia dan segala sesuatu agar bisa memulihkan Firdaus yang telah hilang karena kejatuhan Adam dan Hawa di dalam Wahyu 21 ayat 5. Keberdosaan Adam tidak hanya bersifat personal, tetapi sekaligus komunal. Dia mewakili seluruh keturunannya. Apa yang dihasilkan dari perbuatan Adam diperhitungkan kepada keturunannya. Tak kala dia gagal menaati perintah Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, juga Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kegagalannya diperhitungkan pada semua orang. Kita mewarisi status dan natur berdosa. Kita adalah orang berdosa. Kita dikuasai oleh dosa. Namun demikian, Ibu Bapak, manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang Tuhan berkenan menghampiri dan bergaul dengannya. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan indah antara manusia dengan Tuhan di Taman Eden menjadi rusak. Manusia seharusnya menjadi objek murka Allah, tapi puji Tuhan, Kristus telah memperdamaikan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa, sehingga penuhlah sukacita kita. Kebangkitan Kristus tidak sekedar menyangkut diri Yesus sendiri, tetapi justru untuk kita, saudara dan saya. Di dalam Alkitab, tanpa kebangkitan Yesus, maka kita tidak punya harapan pada keselamatan. Apa hubungan antara kematian Yesus dan keselamatan kita? Tidak ada gunanya perdamaian tanpa keselamatan. Apa artinya berdamai tetapi kita tidak diselamatkan? Bagaimana kelanjutan hidup kita dari sekarang sampai masing-masing dipanggil Bapa dan harus masuk kekekalan? Apakah hasil dari kematiannya? Ayat ini memberitahu kita kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, yaitu kematian Kristus menyingkirkan kesalahan akibat dosa, dosa yang menghadang di antara kita dengan Allah. Suatu ilustrasi bahwa kalau saya telah menyinggung hati Anda, karena itu saya menjadi musuh Anda. Perdamaian harus dilakukan dengan menyingkirkan unsur-unsur yang telah menimbulkan ketersinggungan yang selama ini menghadang di antara Anda dan saya. Yesus menyingkirkan hal tersebut lewat kematiannya. Pengganggu di antara Allah dengan Anda, dosa yang menghadang di antara Allah dengan kita, itu sudah ditiadakan. Itulah yang namanya perdamaian. Dari sekarang sampai dipanggil oleh Bapa di surga, kita sangat memerlukan oknum yang telah mendampingi kita seumur hidup kita, yaitu Roh Kudus yang sebenarnya juga Roh Allah dan Yesus sendiri. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10 tadi, bahwa kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya. Kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita selalu mengira bahwa kita diselamatkan oleh kematiannya. Padahal Paulus berkata bahwa hidupnya lebih berperan dalam keselamatan kita. Keselamatan lebih dari sekedar perdamaian. Perdamaian hanya langkah awal dari keselamatan. Makna keselamatan jauh lebih luas daripada perdamaian. Perdamaian adalah pengampunan dosa-dosa. Dosa-dosa Anda diampuni. Akan tetapi itu masih belum bisa dikatakan sebagai keselamatan. Keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan dosa-dosa. Inilah hal yang gagal difahami oleh sebagian besar orang Kristen. Mereka mengira karena Anda telah diampuni, maka Anda telah diselamatkan. Itu hanya langkah awal dari keselamatan. Kita diselamatkan oleh hidup Kristus. Yesus tidak dapat menjadi penguasa atau Lord kita tanpa dibangkitkan. Yesus bisa saja menjadi juru selamat kita tanpa harus bangkit dari antara orang mati. Yesus tetaplah juru selamat kita yang sesungguhnya. Akan tetapi dia tidak bisa menjadi penguasa atau Lord atas hidup kita tanpa kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang mati demi saya dengan menahan peluru di depan saya. Orang yang mati bagi saya dengan menyelamatkan saya dari rumah yang terbakar, jelaslah merupakan penyelamat saya karena dia telah mati untuk menyelamatkan saya. Akan tetapi
Dia bukanlah Lord saya. Dia tidak bisa menjadi pemilik atau tuan atas kehidupan saya. Dia sudah mati. Hanya orang yang hidup yang bisa menjadi Lord Anda. Dan itulah sebabnya kita menyebut Yesus sebagai Lord Yesus. Kita tidak bisa memanggil Yesus Lord jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kata Lord hanya akan menjadi gelar kosong. Akankah Anda memanggil orang yang telah mati bagi Anda sebagai Lord? Apakah ada artinya? Tentunya itu semua sekedar suatu bahasa basi. Kedaulatan hak sebagai penguasa hanya bisa diterapkan dengan kebangkitan Yesus. Yesus tidak bisa menjadi penguasa saya. Dia tidak bisa memiliki saya dan saudara. Dia tidak bisa mengendalikan kehidupan saya dan saudara jika dia mati. Jika Yesus bukan Lord Anda, maka dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Bagaimana hidup kebangkitan Yesus menyelamatkan kita? Dengan cara bagaimana hidup Kristus menyelamatkan saya dan saudara, inilah persoalannya. Sebenarnya kita wajib dieksekusi untuk membayar hutang dosa kita. Tetapi Yesus menggantikan tempat kita. Kita mengerti bagaimana Yesus dapat menyelamatkan saya dengan kematiannya. Tetapi kecuali Anda mengerti juga bagaimana Yesus dapat menyelamatkan kita dengan hidupnya, maka Anda tidak akan mengerti apa makna keselamatan itu. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita dengan hidupnya. Ini adalah hal yang penting untuk difahami. Ada 3 pokok dari firman Tuhan. Yang pertama adalah kuasa Allah. Membangkitkan Yesus adalah kuasa yang menjadikan kita manusia baru. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Apakah Anda sudah menjadi manusia baru? Jika Anda hanya mengandalkan harapan bahwa dengan mempercayai bahwa Yesus telah mati bagi Anda, maka Anda diselamatkan. Maka Anda belum mencapai keselamatan dalam makna yang alkitabiah. Hidup Yesuslah yang akan menyelamatkan Anda. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus harus menjadikan Anda manusia baru. Jika tidak, maka Anda tidak akan diselamatkan. Menjadi orang Kristen bukan persoalan reformasi atau pembentukan ulang. Kekristenan adalah masalah penciptaan ulang. Masalah kebangkitan, dilahirkan kembali. Kita tidak memiliki banyak orang Kristen yang direformasi sekarang ini. Yang saya maksudkan adalah orang yang menjadi Kristen karena menginginkan reformasi moral semata. Mereka berkata tidaklah baik menjadi orang nakal, jahat, bejat, dan tanpa etika. Jadi aku akan membenahi moralku. Dari sekarang aku ingin menjadi orang baik. Ini memang sangat bagus dan memang sangatlah bagus memiliki hasrat seperti itu. Akan tetapi makna Kristen bukan seperti itu. Menjadi orang Kristen berarti Allah menjadikan Anda sebagai manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Bagaimana kita dilahirkan kembali. Bagaimana kita lahir baru. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan cara apa Anda lahir baru? Allah telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kita kembali berarti menjadikan kita manusia baru lewat kebangkitan kembali dari antara orang mati. Kebangkitan harus menjadi realitas di dalam kehidupan Anda sekarang ini. Jika tidak, maka Anda dan saya tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah Yesus dibangkitkan supaya hidupnya dapat disalurkan pada kita. Hal yang kedua, Allah tidak sekedar membangkitkan kita untuk masuk ke dalam hidup yang baru, kemudian membiarkan kita. Kita tidak dibiarkan berjuang sendiri seperti saat ini misalnya, di dalam kita memerangi COVID-19. Allah tidak berkata bahwa sekarang kamu adalah manusia baru. Aku telah memberikan hidup kebangkitan kepadamu. Sekarang kamu harus berjuang sendiri untuk melawan COVID-19. Jika Anda hanya dibiarkan sendiri, apakah yang akan terjadi? Anda akan seperti baterai yang diisi. Semakin lama akan semakin kehilangan kekuatannya. Saya melihat hal ini terjadi pada banyak orang Kristen. Mereka memulai dengan sangat baik. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka mendapatkan isi ulang rohani. Kemudian baterainya melemah dan semakin melemah. Pada akhirnya, apakah yang akan terjadi? Tak ada lagi sisanya. Akhirnya suatu hari, terangnya padam, baterainya mati, dan berakhirlah sudah.
Dan banyak orang Kristen yang seperti ini. Mereka seolah-olah diisi dengan suatu kekuatan, suatu hidup yang baru. Tetapi selanjutnya mereka membiarkan segala sesuatu menjadi berantakan. Yesus adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Menjadi seorang Kristen berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus. Sehingga hidupnya secara terus-menerus mengalir ke dalam Anda. Itulah makna menjadi orang Kristen. Bukan sekedar persoalan memutuskan bahwa Anda menjadi orang yang jahat itu tidak baik dan sekarang Anda ingin menjadi orang baik. Bukan sekedar masalah moral di sini. Bukan sekedar masalah etika. Ini adalah masalah rohani. Ini adalah masalah hidup Kristus ke dalam diri Anda setiap saat. Untuk menggambarkan poin ini di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berbicara tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah makna menjadi orang Kristen. Jika saya dibiarkan menjadi orang baik dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak yakin bahwa saya akan bisa bertahan lama. Apakah insentif, dinamika, atau kuasa yang akan menggerakkan Anda dan saya dari dalam? Yang menggerakkan Anda dan saya adalah hidup kebangkitan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kesakralan dan hikmat ibadah yang digelar pada pagi hari ini tidak mengurangi makna dan hakikat ibadah itu sendiri. Malahan kami yakin mempunyai nilai yang lebih karena turut menjadi bagian dari penyelamatan banyak orang di tengah mewabahnya COVID-19. Kami dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, dengan keterbatasan peralatan tetap bisa menggelar ibadah daring. Ini kami lakukan sebagai umat Tuhan dan warga masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membantu memutuskan penyebaran COVID-19. Ketika kami tidak yakin Tuhan, bantulah kami menjadi tenang. Ketika informasi datang dari semua sisi, benar dan tidak, bantu kami untuk membedakan. Ketika rasa takut membuat kami sulit bernafas, dan kecemasan tampaknya menjadi urutan hari ini, memperlambat kami, Tuhan, bantu kami menjangkau dengan hati kami. Ketika kami tidak bisa menyentuh dengan tangan kami, membantu kami untuk terhubung secara sosial, ketika harus jauh secara sosial. Bantu kami untuk mengasihi sesama. Membantu kami untuk mengasihi sesempurna mungkin. Mengetahui bahwa kasih yang sempurna menghilangkan semua rasa takut. Tuhan Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Engkau telah bertemu dengan mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat mereka, engkau menghibur mereka, dan engkau menyembuhkan mereka. Kau juga yang membebaskan mereka dari rasa takut, dari rasa sedih, dan kehilangan harapan. Engkau meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi kami yang putus asa. Kami mohon ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua. Dan mereka yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu kaum wanita GGP Eklesia Kristi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya selama di rumah saja? Kami berharap ibu-ibu tetap dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Ada informasi dari pengurus kaum wanita bahwa ibadah kaum wanita yang selama ini ada di gereja dan selama COVID ini ditiadakan, tapi kami tetap mengadakan ibadah melalui aplikasi Zoom. Kita bisa sama-sama beribadah tetap setiap hari Selasa jam 1 siang.
Kami berharap banyak ibu-ibu yang akan bergabung dan ikut dalam ibadah ini karena sangat memberkati. Tetap ada firman Tuhan, tetap ada puji-pujian. Dan ibu-ibu yang berminat kiranya bisa menghubungi Ibu Esther Sibarani sebagai koordinator kaum wanita, dan kami tunggu akan bergabungnya bersama-sama dengan kebaktian kaum wanita GGP Eklesia Kristi melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati dan semangat terus. Lingkupiku Dengan sayang naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya kasih anugerah Tuhan kita boleh mendengar firman Tuhan walaupun melalui online. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, yang memberikan pengharapan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Gereja Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, atas nama Gembala, Majelis dan Hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan,
keluarga diberkati Tuhan. Amin. Berikutnya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan baik berupa kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan dapat melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik berupa OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Berikutnya, jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19, dapat juga disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi di atas. Yang keempat, ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 13, ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Kelima, ibadah untuk hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah tersebut melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau kita sudah boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Minggu pagi GGP Eklesia Kristi. Mari bersama saya mengundang kita mau mengangkat kembali pujian bahwa Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah
kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam ibadah online kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Sumber jawaban dalam kehidupan kami. Dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya firman-Mu memampukan kami untuk menjalani situasi-situasi yang terjadi saat ini. Saat ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami, untuk pemerintah yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Biarlah kasih-Mu, hikmat yang dari Tuhan ada untuk mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil benar-benar semua atas izin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua para dokter, para perawat, dan semua pekerja yang melayani di rumah sakit Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu ada untuk mereka ketika mereka melayani para pasien Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan setiap jemaat-jemaat di dalam situasi yang terjadi saat ini. Sehingga kami semua, setiap jemaat, iman kami senantiasa tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami, memampukan kehidupan kami. Dan kami percaya semua ini pasti akan berakhir. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.